Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, makanya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mengirim doa? Oke, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai sesi konseling, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini kalian tahu tidak apa tujuan kita bersama-sama di sini? Iya, Bu. Oke, jadi kita di sini akan melakukan sesi konseling kelompok. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak, Bu. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah layanan pemberian bantuan dari konselor konseling. Nah, di sini konselornya itu saya sendiri dan konselornya itu Anda. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang kalian alami. Nah, untuk sesi konseling ini kita membutuhkan waktu selama 45 menit. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke. Nah, dalam sesi konseling kali ini itu memiliki ada beberapa aturan yang harus kita taati bersama, yaitu yang pertama ada aturan kerahasiaan, di mana kita semua harus menjaga apa yang sudah teman-teman sampaikan di sini. Jadi kita tidak boleh lagi menyebarluaskan di luar, hanya cukup sampai di sini saja. Nah, yang kedua itu ada aturan kenormatifan, di mana ketika teman-teman lain berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain, karena di sini kita saling menghargai. Oke? Nah, selanjutnya yaitu keterbukaan, di mana ketika sebentar saya menanyakan permasalahan kalian itu harus terbuka terhadap permasalahan kalian, sehingga kita menemukan di sini solusi yang tepat terhadap permasalahan yang kalian alami. Terus yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu, kalian datang ke sini atas dasar kemauan sendiri atau ada dasar paksaan dari orang lain? Oke. Jadi di sini kan kita belum saling mengenal. Mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Jadi dimulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Sultia Sapitri, bisa kalian panggil Katia, bisa kalian panggil Ibu Tia. Oke, mungkin selanjutnya dari di sebelah kanan saya. Jadi perkenalkan nama, terus kelasnya, terus hobinya juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Sintia Kelas IPS 2, hobinya membaca. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas IPA 1, hobi main. Perkenalkan, nama saya Lina dari IPS 1, hobinya menonton. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas IPS 2, dan saya membaca. Oke, itu tadi perkenalan kita. Jadi teman-teman semua, apakah sudah tahu semua ya nama-namanya? Ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling dengan topik kesulitan dalam pemilihan karir atau jurusan di masa depan. Nah, di sini ada yang mau menceritakan permasalahannya? Atau kita mulai dari silakan yang saya saja dari sini. Jadi saya ulang kembali bahwa topiknya itu kesulitan dalam memilih pilihan karir atau jurusan di masa mendatang. Saya
ingin ke depannya itu mau pilih jurusannya apa? Aku kayak belum tahu apa sama apa yang saya mau sama kemampuan itu saya bisa dari mana. Oke, ya, mungkin terlebih dahulu saya bertanya kembali tadi Kak ini jurusannya apa? Di sekolahnya? IPS. Oh, IPS. Oke. Selanjutnya mungkin Kalau permasalahan itu Kak, di sini saya masih bingung. Nah, kenapa di sini alasan saya mengambil IPA itu karena rencananya saya mau kuliah kalau tidak ambil kedokteran, saya ambil itu apa namanya kesehatan masyarakat. Jadi saya masih bingung antara dua jurusan itu. oke. Selanjutnya, Bu, saya sudah ada rencana di kuliah di jurusan. Kalau menurut saya permasalahanku sama dengan Kak Saskia, saya juga sudah memiliki jurusan ya. Planning untuk kuliah, tapi untuk jurusannya masih bingung mau pilih antara jurusan ilmu perusahaan atau ilmu konseling. Oke, jadi di sini kita akan menentukan permasalahan siapa yang perlu kita sepakati untuk di apa dulu diberikan apa solusi ke depannya. Oke, siapa menurut kalian siapa? Saskia. Iya, iya, karena tadi kan juga apa permasalahan yang mirip, jadi kita wakilkan saja ke Kak Saskia. Jadi untuk Kak Saskia boleh diceritakan lebih dalam lagi bagaimana sih permasalahannya. Nah, di sini kenapa saya masih bingung dalam mengambil dua pilihan jurusan ini, di mana di sini kan saya maunya itu ambil jurusan kedokteran kalau tidak kesehatan masyarakat, tapi saya masih bingung mau milih kedokteran atau kesehatan masyarakat karena yang saya bingungkan itu apa namanya, di jurusan kedokteran di sini ada yang dekat sama itu apa namanya, sama rumah, tapi itu terkendala di mahalnya apa namanya UKT. Terus ada kesehatan masyarakat tapi masih belum S1, masih D3. Nah, terus untuk pilihan kedua di kedokteran saya dapat satu jurusan kedokteran yang UKT-nya lebih sedikit tapi jauh dari rumah. Begitu. Jadi Kak Saskia ini kayak dari apa universitas yang apa yang dekat dari dia dari situ. Bagaimana pendapat dari yang lain? Silakan untuk Anda. Saya sebelumnya mau bertanya Saskia, apakah Saskia sudah berkomunikasi dengan orang tua terkait jurusan ini, mau ambil yang lebih dekat atau yang jauh? Untuk komunikasi sih sudah, tapi orang tua menyarankan yang dekat, yang mengambil itu kampus yang dekat saja karena kalau jauh mereka kesulitan untuk kayak menengok saya ke sana. Terus saya juga kemungkinan besar untuk pulang kampung itu lebih sedikit, lebih jarang mungkin pulang. Jadi itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh kedua orang tua aku, makanya saya lebih disuruh memilih kampus yang dekat dan juga strategis, tapi itu lagi apa namanya, mempertimbangkan biaya perkuliahan itu. Kalau saran dari saya, mungkin Kak Saskia bisa mengikuti saran dari orang tuanya terkait untuk biaya UKT yang mahal untuk yang lebih dekat itu. Mungkin Kak Saskia bisa mencari-cari informasi tentang beasiswa, karena sekarang kan tentang beasiswa itu sudah banyak lah informasi dari sosial media atau dari mana gitu. Mungkin itu bisa membantu sedikit untuk pengalaman Kak Saskia. Ada yang lain? Kalau bisa, kalau dari Kak Saskia sendiri, Maunya yang jauh atau yang dekat? Mau sih yang dekat karena saya itu apa namanya tidak bisa jauh dari orang tua, makanya saya lebih pilih yang dekat. kendalanya Kendalanya itu saya masih memikirkan biaya itu karena
satu sisi saya pengen mengambil kedokteran tapi biayanya wow, tapi nah ada pilihan kedua yaitu kesehatan masyarakat, tapi itu masih jenjangnya itu masih D3, jadi saya bingung. Kalau kita sendiri, kalau jauh rumah dipermasalahkan atau tidak? Seperti tadi yang sudah Kak Sakina tanyakan dan sudah saya jelaskan, yaitu orang tua lebih menyarankan saya mengambil mengambil itu kampus yang dekat karena banyak pertimbangan yang mereka itu mereka pertimbangkan, karena kalau jauh itu lebih susah. Nanti kalau orang tuanya mau yang dekat, Iya. juga mau yang dekat. Cuman kendalanya Iya, di situ biaya, saya memikirkan biaya dan juga tadi jenjangnya itu. orang tuanya sedih. Orang tua, kalau kebetulan orang tua saya membebaskan saya mengambil jurusan apapun. Kalau untuk biayanya orang tua bagaimana? Kalau untuk biaya, orang tua saya juga ya, karena saya sudah pernah memberitahu saya mengambil jurusan ini. Nah, saya sudah menjelaskan secara detail kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dengan jurusan pilihan yang saya ambil. Nah, orang tua saya sudah setuju, dari situ ya. Berarti sebenarnya sudah disetujui Iya. yang dekat, biayanya sudah dibicarakan. Iya. Cuman dari Saskia sendiri masih terbebani. Iya, karena saya kebetulan jurusan kedokteran di kampus yang dekat dengan rumah itu biayanya 20 juta per semester. Nah, untuk saya masih memikirkan kalau untuk di pikiranku untuk UKT-nya kayaknya orang tuaku ya masih bisa lah membayarkannya, tapi yang namanya kan itu bukan hanya UKT-nya kan, kedokteran kan banyak praktek, belum lagi prakteknya, baju labnya, belum lagi apalagi kayak mau pergi kemana-mana itu biayanya juga cukup mahal. Itu yang pertimbangan Kak. Kalau mungkin UKT-nya lebih sedikit ya mungkin ya masih bisa lah. Sama seperti yang dibilang sakit. Kan biasa kan bisa ada beasiswanya. Dicoba-coba saja dari beasiswanya, dikasih tahu orang tuanya juga kan, dikasih beasiswanya, mungkin bisa dicoba dicari-cari, bisa dilihat Instagramnya atau sosial medianya kampus itu. Kalau dari saya sendiri juga sama seperti teman Kak Saskia, bagaimana Kak Saskia bisa mencari informasi terkait beasiswa yang sesuai dengan apa yang Kak Saskia inginkan, terutama di kedokteran. Dari sini saya mau bertanya bagaimana pendapat dari Kak Saskia terkait dengan apa yang sudah teman-teman berikan tadi, solusi yang teman-teman berikan. Nah, mungkin saya berterima kasih untuk teman-teman karena sudah memberikan solusi dari permasalahan saya. Mungkin kedepannya saya bisa mempertimbangkan saran dari teman-teman untuk mencari beasiswa, karena memang sejauh ini saya belum mencari beasiswa dengan jurusan kedokteran, karena saya pikir di kedokteran itu mungkin kemungkinan kecil dapat beasiswa itu sangat minim. Jadi untuk itu mungkin saya bisa mencari info-info tentang beasiswa di kedokteran. Oke, baik. Jadi mungkin itu tadi yang sudah kita bahas tadi terkait kesulitan dalam pemilihan karir atau jurusan di masa depan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau memberikan pesan dan kesan terhadap sisi konseling pada kali ini. Mungkin dimulai dari Kak Sakina. Baik, untuk pesan-pesan saya selain itu di sini ini saya dapat mengenali teman-teman baru, dapat mengenali masalah yang menghadapi, terutama kalau misalnya dari manusia dapat memberikan saran, memberikan solusi untuk masalahnya, dan semoga saran dan solusi tadi dapat bermanfaat untuk Selanjutnya, kalau dari saya kesannya menyenangkan, terus kesannya itu teman-teman semua yang lainnya pun itu masih
membantu karena permasalahan yang saat itu dibahas itu permasalahan sosial dengan solusi-solusi yang diberikan mungkin bisa memberikan dan kesaksiannya sendiri. Seperti yang kita bisa lihat, alhamdulillah kan bisa membantu dia nanti. Jadi mungkin kedepannya kesaksiannya sendiri kita teman-teman juga bisa kayak tidak bingung lagi bagaimana pun merencanakan karir ke depannya. Ternyata harus dipikir dengan teman-teman. Untuk Kak Saskia sendiri, kesan-kesan dalam mengikuti sesi konseling kali ini, kesannya yaitu, nah kebetulan permasalahanku yang dibahas kali ini, kesannya alhamdulillah saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan saran kepada saya. Saya akan mempertimbangkan solusi-solusi yang teman-teman sekalian berikan tadi, karena memang kebetulan di sini saya yang kurang mencari info tentang beasiswa yang mengenai itu jurusan kedokteran. Nah dari sini saya saya nanti mungkin berharap bisa mendapatkan info-info itu beasiswa agar mempermudah saya memilih dan mempertimbangkan jurusan yang saya ambil. Nah saya juga berharap untuk teman-teman sekalian tadi yang juga mempunyai permasalahan yang sama seperti saya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, agar mendapatkan solusi dari pilihan karirnya di masa depan nanti. Kalau dari saya kesannya itu ikut sesi konseling seru, kita bisa berbagi pengalaman, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kesannya semoga yang tadi permasalahannya dibahas di sini bisa mendapatkan solusi pencerahan untuk kedepannya seperti apa. Semoga kita semua juga bisa sukses untuk kedepannya. Amin. dari sesi konseling kali ini, saya berharap untuk Kak Saskia sendiri dan teman-teman lain bisa mendapatkan gambaran dari solusi dari permasalahan tadi dari Kak Saskia. Saya harap juga dapat menerima dan mempertimbangkan solusi yang sudah diberikan kepada Kak Saskia tadi dan teman-temannya, karena di sini kami hanya bisa memberikan solusi dan keputusannya itu Kak Saskia yang menentukan bagaimana keputusannya ke depannya gitu. Jadi di sini karena waktunya juga sudah mau selesai, mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu, karena yang tadi kan juga sudah agak tegang ya, jadi bisa mencairkan suasana. Oke, jadi ice breakingnya itu ganjil genap. Jadi saya meminta kalian untuk menjulurkan tangan kanannya ke depan, tangan kanan. Ya oke, jadi sama seperti kayak Sakina pada sini kayak berlawanan gitu. Oke, jadi saya tentukan terlebih dahulu di sini ganjil dan di sini genap. Jadi perlunya di sini ketika saya mengucapkan angka genap, maka yang genap itu menangkap yang ganjil, dan yang ganjil ketika saya menyebutkan kata ganjil, yang ganjil itu menangkap yang genap. Sudah mengerti? Ya, sini ganjil tadi genap. Oke. Jadi sudah tahu semua kan apa saja angka-angka yang ganjil dan apa angka-angka yang genap. Kalau Ibu Sylvia bilang ganjil, berarti terpaksa tangan itu. Tidak, begini kasih kayak kalau misalnya saya katakan angka ganjil, maka yang ganjil itu menangkap yang genap. Begitupun sebaliknya. Oke? Oke. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke. Angka 5. Siapa ganjil? Ganjil, sini genap. Oh, ganjil saya. Oke. Oke. Ingat ya, di sini ganjil, sini genap. Ya. Yang disebut itu yang menangkap, oke? Oke. Angka 6.
Oke, 1, 2, 1, 2, 3. angka 8. Saya itu Saskia. Oke, mulai lagi satu kali. Kenapa tidak salah? Oke, Biar aku tanganku ibu. oke, fokus ya, fokus di sini ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa di sini ganjil dan di sini genap. Oke, sudah? Oke, ke sini sudah siap. Oke, angka 9. Oh iya, aku tangkap saja. Begitu tadi. Tepuk tangan semua untuk kalian masing-masing. Jadi terima kasih atas partisipasi dari kalian semua karena sudah mengikuti sesi konseling pada kali ini. Saya akhiri sesi konseling pada kali ini. Nanti kalau misalnya ada nanti permasalahan yang mau ditindaklanjuti akan kita berikan sesi konseling yang kedua. Oke? Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.